Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dini Damayanti. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang tumbuhan dan fungsinya. Pertama-tama yang akan dipelajari adalah organ pada tumbuhan. Organ pada tumbuhan, terutama tumbuhan tingkat tinggi memiliki organ utama seperti akar, batang, dan daun. Organ tumbuhan tersebut pada beberapa jenis tumbuhan mengalami modifikasi. Hal ini dilakukan untuk menjaga kelangsungan hidupnya dalam keadaan lingkungan yang tidak sesuai. Selain mengalami modifikasi, ada pula organ yang terbentuk menyimpang dari kerangka umum. Pada organ yang pertama akan kita bahas adalah akar. Akar tidak beruas atau berbuku. Fungsi akar adalah untuk menegakkan berdirinya tumbuhan, menyerap air serta garam-garam mineral dalam jumlah yang cukup untuk mempertahankan hidupnya. Akar terbagi menjadi dua, yaitu akar tunggang dan akar serabut. Ini adalah gambar contoh dari akar. Kedua adalah batang. Batang berfungsi untuk membentuk dan menjaga daun. Batang mempunyai pertumbuhan yang tidak terbatas, berbeda dengan daun yang mempunyai pertumbuhan terbatas dan akhirnya ditinggalkan. Ketiga adalah daun. Daun sebenarnya adalah batang yang mengalami modifikasi yang kemudian berbentuk pipi dan juga terdiri dari sel-sel dan jaringan seperti yang terdapat pada batang. Daun berfungsi untuk membuat makanan, berbentuk pipih lebar agar dapat melaksanakan tugas utamanya, yaitu melaksanakan fotosintesis seefektif mungkin. Ini adalah jenis daun. Terakhir adalah bunga, buah, dan biji. Bunga merupakan alat reproduksi seksual yang menghasilkan biji, dan akhirnya dari biji diperoleh tumbuhan baru. Bunga merupakan salah satu tingkat yang menyolok dalam suatu proses pembentukan biji. Kedua adalah proses fisiologi pada tumbuhan, yaitu terdiri atas gerak pada tumbuhan. Gerak pada tumbuhan dibagi menjadi dua kelompok, yaitu gerak otonom yang merupakan gerak yang tidak dipengaruhi oleh faktor luar, dan kedua adalah gerak etinom atau gerak paratonis, yaitu gerak yang dipengaruhi oleh faktor luar. Kedua adalah tumbuh pada tumbuhan. Tumbuh adalah suatu proses pertambahan volume tubuh yang bersifat tidak akan kembali seperti semula. Tumbuh terjadi karena jumlah sel bertambah banyak dan ukuran sel bertambah besar. Proses tumbuh pada tumbuhan dipengaruhi oleh suhu, hormon ausin, dan cahaya. Ketiga yaitu proses mendapatkan makanan dan respirasi pada tumbuhan. Pertama yaitu proses fotosintesis, merupakan proses penyusunan zat organik karbohidrat yang berasal dari zat anorganik karbon dioksida dan air yang berlangsung pada bagian tubuh tumbuhan yang berklorofil dengan bantuan energi cahaya. Kedua yaitu adalah respirasi pada tumbuhan. Pada tumbuhan dan juga pada makhluk hidup lainnya, respirasi diperlukan untuk mempertahankan kehidupannya. Respirasi pada tumbuhan juga menyangkut proses pembebasan energi kimiawi menjadi energi yang diperlukan untuk aktivitas hidup tumbuhan. Respirasi tumbuhan adalah proses penyerapan molekul oksigen yang terdapat di udara bebas untuk menghasilkan air, karbon dioksida, dan energi yang sangat dibutuhkan tanaman untuk tumbuh dan berkembang. Terakhir adalah reproduksi pada tumbuhan. Reproduksi pada tumbuhan terdiri atas vegetatif, yaitu aseksual, generatif, yaitu seksual, kemudian lumut dan paku, dan biji dan bunga. Klasifikasi tumbuhan. Cabang biologi yang mempelajari penggolongan tumbuhan adalah klasifikasi tumbuhan. Ciri yang digunakan untuk penggolongan makhluk hidup adalah ciri morfologis, ciri anatomis, ciri fisiologis, dan sifat genetik, serta perkembangan ontogeni dan filogeni. Untuk menggambarkan sejauh mana hubungan kekerabatan yang terjalin antara makhluk hidup yang satu dengan yang lainnya, maka di dalam sistem klasifikasi diadakan tingkat kelompok atau takson. Takson tersebut berturut-turut dari tingkat yang tinggi ke arah yang rendah, adalah divisio, kelas, ordo, famili, genus, dan spesies. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.